Suaranya mana nih? Ku bersyukur memuliakan namamu, lah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku Bersyukur memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. selamat Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. terima kasih Atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Lagu apa, Glor? Ayo. Daki-daki. Daki-daki. Yang mana? Ada gayanya. Ayo kita berdiri teman-teman. Ayo Faro, Angel. Daki di gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, di padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka, kau ada. Engkaulah Yesusku. Anu ini senyumnya ada makan kalian.
daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput Hijau membentang, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ya, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, Seperti apa? seperti celana dengan baju. Lagi. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju.
Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti mencelana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Arahkan hati kita konsentrasi, jangan berisik. siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan Yesus dan orang muda kaya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 20. Stop, buka dulu. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19. Ayo, udah pada bisa nyari Alkitab belum nih? Udah mau dapat 19 ayat 16 sampai 26. Ya. Bu, saya Bu. Ini surah Al-An'am bisa mana Kalau kamu nggak bisa menghargai firman Tuhan, kamu keluar. Ya, teman-teman ya. Sini biar aku sini. Kakak udah ada? Udah. Siapa yang belum berdua udah semua? Cukup. Ayo, keluar. Matius 19 ayat 26 ya. Ayat 16 sampai 26. Ada bacaannya di bawahnya apa? Orang kaya. Orang muda yang kaya. Bupit baca 16, teman-teman 17 ya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Jawab Yesus, mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Oke, yang 18 ya, Bukit bahasa yang 18 nih. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19 kamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? 21 kalian, dua ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak senang, pergilah juallah segala milikmu, apa yang memiliki berilah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab hartanya banyak. 23 kamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukanlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, biarin lebih inian lagi, kita dengarkan. Suatu hari, ada seorang pemimpin muda yang kaya raya mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga? Tuhan Yesus berkata, jika ingin masuk surga harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, perintah mana yang harus dituruti? Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti, apakah ada lagi? Tuhan Yesus berkata, jika kamu ingin sempurna, pergilah dan juallah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin, setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak.
Yesus berkata kepada muridnya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ayat hafalan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kitab Yosua pasal 24 ayat. Pilihlah tuh Yosua 24 ayat 15. Pilihlah kepada siapa pada kamu hari beribadah. ini pada siapa kamu beribadah. Siapa di tempat ini yang punya mobil? Yang punya motor? Rumahnya tingkat? Perhiasan mamahnya banyak? Itu adalah orang-orang kaya secara dunia. Ya mau nggak? Yang kelihatan. Tapi mau tahu nggak teman-teman, orang kaya yang sesungguhnya itu apa? Orang yang suka memberi. Sekalipun dia tidak punya banyak. Ya kan enggak? Ini orang kaya nih, tadi udah nanya dia, ya. Ada orang muda kaya. Kalau di sini mah bilangnya sultan. Bukan mau gantian sama Bukit. Sultan Dubai. Sultan. Boleh ya, kakaknya. Sambil didengerin baik-baik. Dia nanya sama Tuhan. Tuhan, gimana sih caranya biar aku masuk surga? Ya enggak? Ya udah kerjain aja perintah. Apa tadi kata Tuhan, perintahnya ada di mana? 10 perintah Allah. Perintah Allah. Yang pertama, ada Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Nggak boleh kamu menyembah berhala. Ya. Berhala itu apa? Bukan hanya patung, bukan hanya patung. Tapi di saat kau memilih orang lain, ya, di saat kau memilih yang lain daripada Tuhan, itu kau sudah memberhalakan Tuhan. Contohnya, Realdi ini diajak emaknya nih, mau jalan-jalan hari Minggu. Ya, Alvaro diajak emaknya shopping hari Minggu. Itu waktunya untuk beribadah. Tapi dia bilang apa? Udah, besok aja juga bisa ibadahnya. Berarti jalan-jalan sudah menjadi berhala. Si Ezer mau main bola sama Iber pada saat hari Minggu. Ya Pak enggak? Berarti Ezer sudah menjadikan bola, permainan bola, pertandingan bola menjadi berhala. Si Matthew nonton film kesukaannya sama Ci Icon. Kalau hari Minggu adanya Doraemon. Doraemon apa Doraemon sih? Doraemon. Ya. Ama tanggung mak, Doraemonnya seru banget ini. Ntar aja, besok deh aku ke gerejanya. Berarti Wilson dan Matthew sudah menjadikan Doraemon tontonannya menjadi berhala. Ya. Jadi bukan sekedar karena ada patung, oh Tuhan berikanlah aku uang, ya. Atau ke pohon, aku nggak punya uang, kasih aku uang dong pohon gitu, ya. Bukan. Yang kedua, apa dibilang? Jangan, mana tadi teman-teman udah hafal? Oh ini jangan membuatmu berhala yang Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kamu punya emas banyak, kamu bikinlah itu ya patung Yesus. Ada salib, ini kamu cium-ciumin aja salib kamu. Oh Yesus tuh, oh Yesus tuh, sama dengan itu sama saja memberhalakan. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan jatuh. Aduh, dalam nama Yesus, aduh gitu ya. Sumpah dalam nama Yesus. Nggak boleh dipermainkan. Nama Yesus hanya boleh disebut dalam ibadah dan dalam penyembuhan. Ya, oke? Ya. Dan kamu nih, bener ya? Kalau menyembuhkan gini, dalam nama Tuhan Yesus, mama aku sembuh Tuhan gitu. Nggak harus gede-gede pakai toa, nggak harus. Dalam hati Tuhan Yesus sembuhin mama.
Boleh dilus-elus mamanya. Sama seperti halnya mama kamu mungkin menyebut namamu di dalam setiap doanya. Yang keempat apa lagi? Ingat hari Ingat Sabat. hari Sabat. Ya. Aduh lupa kan Dan menguduskannya. Artinya apa? Realdi, bukan nggak boleh jalan-jalan. Bukit juga hari Minggu jalan-jalan, arisan. Tetapi dia arisannya jam 1. Arisannya jam 1 dan ibadahnya jam berapa? 7. Pagi-pagi. Pokoknya sebelum jam 1. Paham? Kalau nggak ada ibadah baru ke arisan. Oh, main bola. Main bolanya jam berapa? Kalau main bolanya jam sore, udah berarti paginya. Ya, kalau main bolanya pagi berarti selepas main bola, berarti kamu langsung ibadah. Biasakan untuk beribadah lebih dulu. Seperti itu ya. Kecuali dia udah lumpuh, nah udah nggak bisa lagi bergerak. Bisa online lah. Ada di gereja saya benar dari nenek umur 80 masih kuat. Masih kuat ya. Itu namanya imannya besar. Kayak yang kelima, hormatilah ayah Ayahmu dan ibumu. ibumu. Iya, mau panjang umur gampang. Ya, gak usah minum jamu-jamuan. Hormati aja ayah dan ibumu. Sayangi mereka karena mereka akan mendoakan kamu supaya kamu panjang umur dan berbahagia. Buat apa panjang umurnya Gokma? Tapi hidupnya sengsara, mau gak? Mau panjang umurnya tapi sengsara. Iya, Bukit mah ogah. Lebih baik Bukit itu umurnya secukupnya yang dikasih Tuhan tapi penuh dengan kebahagiaan. Ya, Gokman ini sama istrinya ya. Katanya aku mencintaimu, ngomongnya doang. Padahal mau berantem mulu kerjaan ngapain ya? Kan kayak gitu ya. Kamu baik-baik sama orang tuamu. Ya biar didoain. Ya, tapi kamu juga sama harus juga sikap kamu menunjukkan jadi anak baik, jangan cuma ngomong doang ingin jadi anak baik. Kalau ngomong doang ingin jadi anak baik, tapi tiap hari ngeselin emaknya. Si Ben juga begitu, gangguin adeknya, bikin kesal mamanya, memancing emosi orang tuanya. Jangan. Ya. Realdi juga jangan ngomongin orang, padahal Realdi juga begitu. Dikasih mamanya uang 5.000. Oh, dikasih mamanya uang 5.000, tapi kamu suruh persembahan 5.000, kau korupsi jadi masih. Ada dosa itu. Nggak boleh menghakimi orang lain ya. Iya, nggak boleh menghakimi orang lain. Itu hanya contoh yang Bukit bilang. Realdi mas sekarang udah baik, kasih 5.000 dia kasih ya. Oke. Jadi teman-teman jangan membunuh. Membunuh itu bukan hanya berarti dia menggunakan nama teman-teman pisau. Tidak. Ya, membunuh yang paling kejam adalah memfitnah sesamanya. Ya, jadi kamu buat gini, aku nggak membunuh si Gokma, gitu. Aku nggak membunuh si Medu, gitu. Bukan seperti itu. Ya, memfitnah si Realdi aja. Kamu nggak, si Realdi begini. Tidak sesuai dengan apa ya? Udah saya sama teman masih makan lele sampai kekenyangan. Nah tuh, menuduh itu artinya Nah itu artinya membunuh si Novanto secara perlahan. Akhirnya si Novanto nggak mau sekolah gara-gara apa? Malu, selalu diapain sama teman-temannya, jadi dibully. Itu pembulian juga membunuh. Ya. Ada yang sampai dengerin, ini fakta. Anak-anak Tuhan kalau habis didengerin firman Tuhan itu ya, itu harus berubah ke arah yang lebih baik. Jangan banyak yang kasus-kasus tuh anak pembulian di lantai atas, ya gara-gara apa sering diledekin akhirnya dia menjatuhkan diri ke bawah. Mencuri. Ya, mencuri bukan hanya mengambil uang teman-teman, ya, tapi mengambil apapun tanpa seizin yang punya itu artinya mencuri. Bahkan menyontek juga masuk dalam kategori mencuri. Karena nggak ada orang nyontek bilang gini, anak pun nyontek dulu. Ada nggak yang bilang begitu? Ada nggak Michelle? Nyontek dulu ya, Gwen. Ya, Michelle ya. Gwen, ada nggak yang mencuri bilang? Jadi segala sesuatu yang kamu ambil tanpa sepengetahuan, ya, si empunya itu sudah masuk kategori mencuri. Gitu. Yang ke-9 memfitnah, berdusta. Jangan mengucapkan saksi dusta. Artinya dusta apa? Kata yang tidak sesuai dengan kenyataannya, kenyataan, berbohong, tidak jujur. Tuh. Ya. Apakah kita sudah melaksanakan 10 firman Tuhan? Jangan menginginkan milik orang lain. Ejer punya motor listrik, dia ngarep .com. Ya, si Michelle, si Elis pakai anting baru, ya. Si Regina ngarep .com.
Ya, tetangga sebelah nih mak-mak biasanya suka begitu. Ayah itu tetangga tuh baru beli kulkas, besok beli kulkas ya. Sampai suaminya harus kadang-kadang merampok, mencuri, hanya apa? Untuk memuaskan keinginan istrinya. Ayah gimana nih anak kita butuh laptop tuh tetangga sebelah punya laptop ya. Nggak usah iri teman-teman. Semua itu sudah ada takarannya masing-masing dan sudah ada waktunya. Ya, saat ini yang kita bisa lakukan hanya bersyukur. Katanya orang muda ini bilang apa teman-teman? Aku udah melaksanain semua dari perintah yang pertama sampai yang ke-10. Nanti ada yang belum kau lakukan. Apa dibilang Tuhan tadi? Dari segala sahabat apa ya? Harus belum ngasih semua kekayaannya kepada orang yang membutuhkan. Pintar, kasih tepuk tangan sama kantor. Katanya gini, udah jual aja semua harta kekayaanmu itu, terus bagi-bagi sama orang miskin, ya, sama orang-orang yang membutuhkan. Terus dilaksanain nggak sama orang muda ini? Enggak tahu. Kenapa? Dia malah pergi. Dia pergi sedih. Sayang, betul kata Allah. Apa aja kalau dikasih tulangnya 100.000, si Fides bilang, Abang minta dong bang. Aduh bang, minta aja, ini duit abang, kasih sama tulang. Ya kan? Iya kan? Ya kayak begitu, ya. Siapa di sini yang ada tulangnya? Oh, si Novanto. Dikasih sama opungnya. Ya, kamu orang Batak kan? Dikasih sama opungmu kan 50.000 ya. Jangan kan sama abangnya, sama mamanya aja. Mama mintain dulu investasi bodong. Investasi bodong mama diminta bilang diganti, sampai sekarang nggak diganti-ganti. Investasi bodong. Ya. Nah, sama dikasih Angel kemarin dia tuh banyak tabungannya. Tapi mamanya dipinjam-pinjam dulu bang buat nambahin uang kuliah. Abang ini. Iya betul banget ya. Nah, itu katanya si Angel. Aku mau nambahin dulu. Tadi ganti ya mak, Iya kan juga diganti gitu. Mamanya sampai sekarang udah diganti-ganti. 600.000. Nah, teman-teman, apakah kita boleh menuntut seperti itu sama orang tua kita? Oh, mama diinvestasi bodong, nih bapak diinvestasi bodong. Iya nggak? Boleh menuntut kayak begitu? Nah, Enggak, dengerin Wafir. Ejar, dengerin. Itu uang sebenarnya bukan dikasih buat Ejar. Itu uang dikasih buat kamu. Itu dikasih buat orang tua. Dia datang nih kan, ya, dengerin apa Rob? Datang ke rumah nih, mama mau bikinin makanan enggak? Iya kan, pasti dijamu kan, ya enggak? Masa iya dia datang cuma dikasih air putih, pulang-pulang itu tamu kagak bakalan ngasih. Tapi kalau dijamu baik-baik, teman-teman dikasih ayam bakar, dikasih pisang, dikasih panggang gitu kan ya, pulang-pulang tuh dia korek itu kantongnya, dikasih kadang-kadang 100.000, 200.000, ya dikasih ke kamu, karena kalau dikasih ke mama, sangka meledek. Ya, disangka kayak mau bayar, kayak dilaku jadinya. Ya enggak? Ini Novanto ya, ini dari opung ini ya. Padahal kata opungnya ini ganti untuk bayar tadi yang tadi dimakan itu dibeli tadi. Itu sebenarnya ya. Dia bukan investasi bodong namamu ya. Atau kamu pergi ke rumah saudaramu, pulang dari rumah saudaramu kamu dikasih uang. Ya kan enggak? Sering nggak mengalami hal itu? Ya enggak? Nah itu sebenarnya tahu nggak teman-teman apa? Itu uang yang dikasih untuk ganti ongkos kalian. Secara tidak langsung begitu, ya kan? Makanya Bupit kalau ada saudara Bupit nih, misalnya datang ke rumah, Bupit senang banget. Ya udah, kan nggak mungkin dia datang ke sini nggak pakai ongkos, jadi kitanya harus berpikir. Nah, akhirnya Bupit kasih lah. Memang mungkin nggak gede ya, nggak sesuai banget kali ya sama ongkosnya. Kadang dia ongkos bisa 200.000, Bupit nggak ada duit 200.000, tapi Bupit kasih 100.000 itu udah senang. Tapi kasihnya nggak mungkin ke saudara Bupit itu, pasti ke anaknya. Ya enggak. Tapi mama kita atau orang tua kita atau saudara kita itu pasti akan senang. Wah, diperhatiin anak-anak. Tapi bukan begitu ntar besok besok ke rumah saudara katanya mungkin bawa aja kita semua digondol biar ntar dikasih ya 50.000 ya. Jangan deh gua jadi ngarep seperti itu. Tapi teman-teman harus ingat, kalau Bukit lagi menjelaskan itu didengarkan mereka. Nah sekarang pelajaran kita dari orang muda ini orang kaya itu kadang-kadang memang ya perhitungan dalam memberi. Kayak contoh di sini. Tapi tidak semua orang kaya seperti itu. Tapi kalau kamu mau dikatakan kaya secara rohani, berikanlah apa yang ada pada dirimu ya. Kalau nggak bisa semua, sebagian untuk teman-teman yang
membunuh. Ya, misalnya kamu lihat ada temanmu sedih, padahal dia udah lagi nahan lapar teman-teman, ya, dia malu mungkin meminta, boleh, kamu ada makanan kamu bagi, kamu ada duit jajan aja, paham? Iya, ya, paham teman-teman? Karena Tuhan bilang, ya, kayak unta itu gede apa kecil? Kecil. Katanya lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum. Bagaimana caranya? Buat kita itu gak mungkin, tapi buat Tuhan itu mungkin. Paham teman-teman? Nah, di sini kau belajar apa, Alvaro? Alvaro dari cerita ini firman Tuhan hari ini, Alvaro belajar tentang apa? Tidur. Medio apa Nova? Berbagi sama orang yang Mau berbagi waktu itu. Iya, bagi kita nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Di saat kita punya niat untuk berbagi, Tuhan bakal teman-teman jalan. Bupit gitu, kemarin mau niat mau bantuin teman Bupit kasih 50.000, enak banget tuh, baru niat doang. Masa Bupit udah dijamu udah kayak apaan? Udah kayak pejabat penting. Makan, dibeliin soto, baru niat loh. Ya, baru niat tuh, ada yang cara kamu kasih dia uang gitu ya. Akhirnya dia apain? Dibekelin, dikasih makan. Oh, pokoknya kalau dihitung-hitung lebih dari 50.000. Padahal niatnya dia mau ngasih 50.000 doang. Gitu. Ya, apa lagi? Apa yang kamu pelajarin dari pelajaran hari ini? Kudu ada dong yang dibawa pulang, biar ada perubahan. Apa lagi? Ngelamun. Leon? Apa Leon? Apa? Yo. Tidak boleh memfitnah, nggak boleh membuliin. Banyak banget itu udah cuap-cuap dari tadi sama kali lebar kali tinggi. Apalagi Matthew? Lagi mikir jangan kebanyakan mikir. Oh, begini aja. Ayo apa tuh nah? Jangan sombong. Benar apa gue? Jangan sombong. Jangan pelit. Ya, nanti kamu pesen Bukit. Kalau nanti kamu jadi orang kaya harus baik. Apa? Yang memfitnah banyak banget ya. Taat. Iya, lakukan perintah. Ini apa MC kita apa MC? Tidak boleh mencuri, ya. Tidak boleh membunuh, ya. Emang nggak boleh membunuh, apalagi pembunuhnya pakai beneran ya, pakai pisau. Siapa sini suka main pisau? Oke, dah. Begitulah teman-teman, kita mau dengarkan, mau tutup lagu apa kita? Tuhan sudah balas kau yang terbaik. Pakai tangan nih. Apa yang? Itu dengan kirimu. Manis ya. Tuhan pasti balas Mendekati kau selamanya. Dirilah yang baik. Dirilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri? Semuanya. Oke, teman-teman dengerin Bukit. Kalau kamu memberikan persembahan, berikan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan berarti harus yang besar. Yang kecil sekalipun itu bisa kamu berikan. Dilurusin dulu, dilipat dua, dimasukkan dengan tangan yang manis. Ya. Terus jangan sekali-sekali kamu nggak persembahkan. Tangan kamu seolah-olah masukin itu namanya ngeledek. Ya. Ini salah satu bentuk karakter. Terus teman-teman, Bukit mau memberi sedikit pengalaman Bukit. Waktu Bukit, kita kan belajar hari Jumat misalnya, atau hari Minggu. Teman-teman, kita dikasih duit jajan nih misalnya goceng. 1.000 aja setiap hari kamu bisa sisihin, berarti bisa 2.000, 4.000 untuk persembahan. Iya apa tidak? Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau orang tua kita tidak memberikan persembahan, kita bisa memberikan dengan sendirinya. Karena hal itu pernah Bukit coba dan Bukit lakukan. Iya. Nah teman-teman dengerin. Jadi mulai besok Bukit mau lihat anak-anak Bukit memiliki kesadaran penuh terhadap hal itu. Ya, paham? Kalau kalian sudah mulai membiasakan hal itu dari kecil, sehingga kalian nanti akan mudah memberikan perpuluhan ya dari hasil kerja keras kalian.
Seperti itu. Nanti kalian akan rasakan sendiri, teman-teman. Karena apa yang kita berikan kepada Tuhan itu sebenarnya punya Tuhan yang kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Begitu. Ya, emang kalian dapat duit dari mana? Dari Tuhan. Yang Tuhan berikan melalui orang tua, kakak, ya seperti itu. Teman-teman tuh, yuk kita mau nyanyi lagu Agak selalu orang dikasihmu. Ya, siap ya. Duduknya yang benar. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Kataku lalu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, tak pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menarik dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Sangat kucinta. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Ya, boleh gerak. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Ya, dikumpulkan Alkitabnya. Alkitabnya dikumpulin. Alkitabnya dikumpulkan. Alkitabnya dikumpulkan. Alkitabnya dikumpulkan. Alkitabnya dikumpulkan. Mana? Anak, ya Alkitabnya kumpulkan, anak. Alkitabnya kumpulin. Alkitabnya kumpulin. Alkitabnya ada yang besar ada 4, yang kecil ada 8. Alkitabnya. Siapa yang mau bantu bukit itu?